Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan online kali ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, dan kita harapkan semoga kita semua menjadi umatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak lama kemudian kami dari kelompok 6 ingin sedikit menjabarkan mengenai pembahasan strategi pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam. Pada pertemuan kemarin sudah dijelaskan mengenai hakikat, filsafat dan sebagainya mengenai ekonomi Islam itu sendiri. Terus apa asal-usul dari filsafat ekonomi Islam itu sendiri. Nah, dari kelompok ini kita akan sedikit membahas tentang strategi pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 di sini. Yang pertama Nisma Yunita sebagai penyaji, terus saya sendiri Muhammad Yusuf sebagai moderator, terus ada Heni Hasana sebagai penyaji. Di sini baik, tidak usah lama ya. Dalam era berbagai modern kali ini kita tahu bahwa pembangunan itu terjadi di banyak sektor. Salah satunya sektor ekonomi. Di dalam sektor ekonomi sendiri tentu kita harus berbuat banyak untuk bisa mensukseskan dari tujuan ataupun cita-cita Indonesia sendiri. Salah satunya perekonomian kerakyatan yang mampu mendobrak perekonomian negara. Nah, dari sini kita melihat strategi pembangunan ekonomi dalam kajian ilmu ekonomi Islam ataupun menurut perspektif Islam. Di antaranya di sini nanti akan dijelaskan oleh Mbak Heni Hasana selaku penyaji. Silakan. 1. Membangun kualitas pribadi diri. Manusia dalam perspektif Islam adalah suatu pribadi yang monodualis dan monoplurari yang sifatnya transendental. Karena itu, pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik semata, tetapi juga berdimensi non-fisik atau spiritual. Sesungguhnya, gagal tidaknya suatu pembangunan ekonomi ditentukan oleh kualitas manusianya. Pembangunan kualitas manusia akan menentukan kualitas pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam perspektif Islam yang memandang bekerja sebagai ibadah, maka bekerja bukan karena ketakutan akan kemiskinan. Kerja bukan karena takut miskin, karena Tuhan telah menjamin kehidupan manusia, tetapi bekerja sebagai tuntutan kualitas manusia untuk beribadah yang sesungguhnya berkaitan dengan kualitas spiritual manusia. 2. Stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi. Negara dalam perspektif trilogi tauhid dalam pemikiran Islam adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan mewujudkan keamanan, ketenangan, dan kedamaian melalui penciptaan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Sedangkan kekuasaan negara diperlukan untuk mengatur mekanisme hierarkis kekuasaan bagi usaha mewujudkan tujuan negara agar berjalan efektif dalam realitas kehidupan bermasyarakat yang dinamis dan majemuk. Secara teologis, kekuasaan mutlak itu sesungguhnya milik Tuhan, bukan milik manusia. Secara kosmologis, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk tindakan merusak lingkungan hidup dan kehidupan alam semesta ini. Secara antropologis, kekuasaan dalam suatu negara itu seharusnya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penduduknya yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Akan lahir negara yang baik seperti negara Saba yang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Saba ayat 15. 3. Keadilan, pemerataan, dan pertumbuhan. Sejak awal kekuasaan negara termasuk dalam pembangunan ekonomi harus ditegakkan dalam prinsip keadilan. Maka di atas prinsip keadilan itu, pemerataan akan dapat ditegakkan sebagai dasar dari pencapaian pertumbuhan yang memadai, karena kalau tidak didasarkan pada keadilan, cepat atau lambat kesenjangan ekonomi yang
semakin tajam akan dapat menciptakan konflik kekerasan yang mengakibatkan kekuasaan negara itu tidak efektif menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. 4. Pengendalian konsumsi dan prinsip hidup sederhana. Semangat materialisme, hedonisme, dan konsumerisme telah menjadikan uang sebagai ukuran segala-galanya, karena dengan uang akan mendapatkan segala apa yang diinginkannya, dan segalanya membutuhkan uang. Uang tidak lagi menjadi alat, tetapi jadi kekuasaan dan tujuan. Dampak dari hedonisme dan konsumerisme yang berbasis pada materialisme pada akhirnya telah melahirkan keserakahan dan kerakusan yang tanpa batas. Akibatnya, masyarakat akan lemah dan permisif terhadap penimbangan moral, contohnya korupsi. Karena itu, pola hidup sederhana untuk tidak bermewah-mewahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjauhkan korupsi serta pemborosan kekayaan yang tidak ada gunanya merupakan strategi pembangunan yang harus dicontohkan oleh para pemimpin bangsa dan negara. 5. Tujuan ekonomi Islam. Secara teologis, tujuan ekonomi Islam adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan dengan menggali potensi ekonomi yang ada. Secara kosmologis, kegiatan ekonomi selalu berlangsung dalam ruang kehidupan kosmik. Karena itu, tanggung jawab manusia untuk memelihara dan melakukan perbuatan baik dalam ruang kosmik yang mana manusia tidak pernah terlibat dalam penciptaannya. Secara antropologis, kegiatan ekonomi selalu berlangsung dalam realitas kehidupan manusia yang saling membutuhkan, bekerja sama dan saling bergantung. Bergantung dasar ini, ekonomi Islam menolak monopoli perorangan dan kelompok tertentu. Baik, terima kasih dan sekian dari penjabaran pembahasan pada pertemuan kali ini. Strategi pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.